Halo semuanya, selamat datang di video tutorial bagaimana cara menggunakan terminal Altaf and Brothers untuk swing trading. Di sini kita memberikan 6 step, 6 langkah yang harus diikuti agar bisa menggunakan terminal secara efisien. Yang pertama itu adalah kita bisa di sini bahwa kita harus membaca katalis dan data ekonomi. Kemudian kita membaca market research, dilanjutkan dengan tools dari terminal yaitu COT dan retail traders. Kemudian kita masuk ke bagian chart, ya ini chart di TradingView. Ya, jadi pastikan kalian punya akun TradingView karena ada beberapa tools indikator yang kita gunakan yang hanya ada di tersedia di TradingView. Tapi kalau kalian mau buat sendiri nggak masalah juga. Ya, jadi market structures dan key level, bond spread dan cara entry-nya. Ya, jadi kita langsung mulai saja bagaimana cara menggunakan terminal tersebut. Kita mulai dari yang pertama yaitu membaca katalis dan data ekonomi. Nah, katalis dan data ekonomi bisa kita temukan di bagian market tools dan lihat masing-masing mata uang yang ingin kita tradingkan. Sebagai contoh, kita akan menggunakan USD CAD sebagai analisa kita di hari ini. Kita mulai dengan membaca currencies dan government bonds. Kalau bagi kalian yang belum tahu bagaimana central banknya, silahkan dibaca. Tapi untuk saat ini kita bisa kesampingkan terlebih dahulu. Nah, kita lihat di bagian currencies, ya, the dollar index is further below 106 on Friday after that showed that the core PCE price index and the headline PCE price rose by less than expected in August. The DXY is still set to advance for the second straight month, underpinned by growing optimism that the US economy could withstand high interest rate better than other economies. Data on Thursday showed that the US economy maintained a very solid pace of growth at 2.1% in the second quarter, while initial jobless claim rose less than expected 204,000 last week, adding to sign of a strong labor market. Last week, US Federal Reserve kept interest rate unchanged but signaled another rate hike before the end of the year and fewer rate cuts than previously indicated for next year. Subsequent comments from several Fed officials have also reinforced the notion that the central bank will need to hike rates further. Nah, jadi dari sini yang kita temukan adalah bahwa PCE, data PCE yang muncul itu kemarin itu lebih rendah daripada yang diperkirakan di bulan Agustus, ya, berarti lower than previous. Kita bisa expect begitu. DXY itu masih menguat hingga ke bulan keduanya, ya, the second straight month, 2 bulan berturut-turut bisa dibilang, underpinned by growing optimism that the US economy could withstand, menyatakan bahwa ekonomi Amerika itu masih lebih kuat walaupun suku bunganya tinggi. Ya, data on Thursday showed that US economy maintain a fairly solid pace. Data di hari Kamis menunjukkan ekonomi Amerika itu ada di pertumbuhan yang solid di 2,1% dan initial jobless claim itu meningkat lebih rendah daripada yang diperkirakan bahwa itu adalah di 204.000. Di minggu lalu expected 204,000 last week, memberikan sinyal bahwa labor market masih kuat, ya, masih sangat kuat. Di minggu lalu Fed juga menahan suku bunga, tapi dengan statement yang hawkish bahwa mereka mengatakan masih ada rate hike lagi kemungkinan datang di kedepannya, ya, dan berkurangnya jumlah rate cut, yang artinya itu bisa membawa penguatan ke USD karena potensi rate cut bertambah dan potensi rate hike bertambah, sedangkan potensi rate cut berkurang dan didukung dengan data ekonomi yang masih solid. Oke. Kita masuk ke bagian government bonds. The yield on the US 10-year Treasury note held its recent retreat at 4.5% level, below 2007 high of 4.68%. Touch on Tuesday as market continue to assess recurring data for hints on the Federal Reserve policy outlook. Government bond 10 years itu jatuh ke level 4,5%, di bawah level tertinggi tahun 2007 yaitu 4,68, ya, dikarenakan market sedang berusaha untuk memproses ulang data yang ada muncul minggu ini untuk kebijakan bank sentral ke depannya. Di sisi lain core PCE seperti yang sudah kita sebut tadi itu meningkat, ya, rose the least in over 1 year, meningkat dalam jumlah yang lebih sedikit dalam setahun ini, ya. To strengthen the argument that interest rates are restrictive enough to contain aggregate and demand and prevent unsustainable price growth. Hold up. Memperkuat argumen bahwa suku bunga itu sudah cukup untuk mempertahankan demand pada pasar, ya, sehingga itu
suku bunga yang sekarang mungkin terbilang cukup untuk menampung inflasi. On the other hand, the evidence of robustness in the economy has driven the yield on the 10-year Treasury note to experience a nearly 40 basis point increase in September. Data ekonomi yang kuat di Amerika membuat bond yieldnya Amerika itu tumbuh sebesar 40 basis point di bulan September. Data yang terbaru menunjukkan bahwa personal income dan spending masih kuat ya. Sementara 6,1% PCE di bagian energi itu meloncat ya. Energi PCE itu meloncat sebesar 6,1% yang mengancam bahwa adanya potensi inflasi yang lebih tinggi. Nah, dari semua data yang kita baca di sini itu menunjukkan bahwa penguatan USD. Ya, jadi semua data yang kita baca, semua katalis yang kita baca itu data yang bagus, data yang kokoh, data yang kuat mensupport untuk pertumbuhan inflasi, dan ini bisa membuat rate hike-nya Fed di bulan selanjutnya nanti itu bisa jadi benar-benar ada, ya. Nah, terus kita coba lihat bagian CAT, ya, bagian CAT seperti apa katalis dan data ekonomi yang ada. The Canadian dollar strengthened past the 135 per USD, the highest in 7 weeks, supported by the outlook of the hawkish Bank of Canada and elevated crude oil price. Nah, ini satu hal yang perlu kita ketahui bahwa Bank of Canada itu hawkish dan didukung dengan harga minyak yang sangat tinggi. Data terbaru menunjukkan bahwa GDP di Kanada itu kemungkinan akan bertumbuh sebesar 0,1% di Agustus ya, gaining traction from unchanged July and raising hopes that the country will be able to recover from the unexpected stall in the second quarter. Menambah ekspektasi ya bahwa ada sedikit traksi, sedikit pertumbuhan daripada di bulan Juli yang tidak bertambah sama sekali. Selain itu, headline inflasi di Kanada dan trim min core rates, inflasi yang di trim bagian core-nya itu sama-sama di atas ekspektasi di bulan September, menambah kekhawatiran bahwa Bank Sentral Kanada akan kemungkinan melanjutkan pertumbuhan suku bunganya. Warranting a prolonged period of restrictive policy, membawa Bank Sentral Kanada akan ke zona yang restriktif seperti bank-bank sentral lainnya, menahan suku bunga di angka yang tinggi dan jangka yang panjang. In the meantime, the loonie was also supported by soaring oil price, increasing the amount of foreign currency inflow. Di sisi lain, CAD, Canadian dollars, itu mendapatkan dukungan dari meningkatnya harga minyak ya, membuat foreign currency inflow ke Kanada. Di bagian bond yield-nya seperti yang kita baca di sini, bahwa 10 years-nya itu meningkat hingga 4% ya. Melemah ke 4% setelah jatuh dari 4,1. 4,1 itu adalah titik tertinggi selama 16 tahun terakhir. Tracking some respite, mengikuti dari jejaknya US Treasury Securities ya. Sebagaimana market yang sudah disebut sebelumnya sedang memproses ulang data ekonomi dan melihat apa yang bisa di price in selanjutnya ya. Inflasi yang mendingin di Amerika itu is worries over the duration of restrictive policy from the Fed. Cukup mendinginkan kekhawatiran market ya atas adanya restrictive policy dari Fed, menambah adding some relief to bond, menambahkan relief itu relief baik, menambahkan what is called in Indonesia berita bagus untuk bond market ya, menambah meringankan tekanan di bond market ya. Itu artinya bond yield jatuh, price-nya meningkat. Berarti mereka yang buy bonds itu mengalami profit kemarin kalau mereka buy-nya di bawah. Still, preliminary result pointed to slight expansion for the Canadian GDP in August. Hasil dari preliminary untuk GDP itu masih menunjukkan adanya perkembangan di bulan Agustus, while wage growth sementara pertumbuhan wage upah itu while wage growth accelerated bertambah cepat ya. Dan inflasi yang ditrim, core inflasi yang ditrim itu ternyata lebih tinggi daripada yang diekspektasikan. The data back the case. Data semua yang di sini seperti tadi yang pertama, GDP yang menguat, terus upah yang meningkat dan inflasi yang bertambah mendukung BOC ya, Bank of Canada untuk meningkatkan suku bunganya di rate for longer, disciplinary rate for longer, untuk suku bunga yang lebih tinggi dan jangka waktu yang lebih panjang lagi, mengkontribusikan ke 45 BPS increase, peningkatan sebesar 45 BPS selama di 10 years bond yield selama September.
Oke, nah jadi di sini kalau kita baca bahwa kedua mata uang ini dari Amerika dan Kanada itu sama-sama kuat ya. Namun tentunya market pasti lebih price in untuk penguatan USD. Tapi di satu sisi kita tidak bisa pungkiri bahwa harga minyak yang tinggi dan data-data yang rilis dari Kanada juga kuat itu membuat Kanada tidak kalah kuatnya terhadap USD. Oke. Nah, sekarang waktunya kita melihat bagaimana posisi no no no. Setelah saya baca data ekonomi, kita lanjut ke tahap kedua yaitu adalah market research. Oke. Nah, di sini kita punya market research yang sudah kita buat kemarin bahwa di sini HSBC percaya bahwa CAT akan menguat dalam waktu dekat dikarenakan mereka percaya bahwa BOC masih memiliki banyak hal yang harus mereka selesaikan dan juga dukungan harga oil yang tinggi. Nah, tentu saja alasan kita memilih USD CAT karena ada di sini researchnya sebagai contoh. Nah, jadi dari katalis yang kita baca, data ekonomi yang kita baca bahwa semua inflasi, oil price, central bank itu mengarah ke angka yang lebih tinggi. Ya, nah kita coba lihat gimana research dari HSBC. Nah ini dia, data aktivitas Kanada telah secara konsisten lebih baik dari yang diharapkan mendukung nilai tukar mata uang. Oke, so data ekonomi di Kanada telah secara konsisten lebih baik dari yang diharapkan seperti inflasi tadi, GDP-nya, wage ya, upah juga lebih tinggi. Kami mengharapkan CAT akan semakin kuat terhadap USD dalam waktu dekat. Nah, itu artinya ada potensi yang dilihat oleh HSBC bahwa CAT itu bisa menguat terhadap USD dalam waktu dekat. Karena satu hal yang utama bahwa di sini Bank of Canada ya, pada tanggal 25 Oktober akan kemungkinan akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point ya. Walaupun masih 50-50 dibandingkan dengan Fed yang mungkin secara pasti juga tergantung, kita harus lihat bagaimana CME Watch Tools-nya dulu. Apakah market melihat potensi 50-50 terhadap US Fed atau bagaimana. Tapi sejauh ini dua bank sentral tersebut sama-sama berpotensi untuk menaikkan suku bunganya. Tapi di satu sisi Kanada didukung dengan nilai oil. Oke. Karena BOC mungkin harus melakukan lebih banyak untuk mengendalikan inflasi kembali ke target. Menurut pandangan kami, CAT juga bisa memanfaatkan harga minyak yang tinggi. Kalau mau dibilang untuk USD, mungkin PCE yang sedikit melemah dan inflasi yang juga kemarin jatuh itu mungkin terbilang tidak sekuat CAT. Ya, perlu diketahui bahwa di sini kami melihat CAT akan semakin kuat terhadap USD menjelang pertemuan BOC pada tanggal 25 Oktober. So, mungkin kita nggak bisa langsung ambil posisi untuk sell USD CAT, melainkan kita harus menunggu waktu sedikit. Oke. Nah, setelah kita selesai membaca market research, confirm bahwa market research itu sejalan dengan katalis, maka kita bisa melihat posisi di COT dan retail traders. Oke. Nah, kita sudah tahu bahwa mata uang CAT dan USD sama-sama kuat, di mana tentunya market pasti lebih pricing ke USD. Tapi kita di sini bisa melihat apa posisi institusi saat ini. Nah, di sini kita bisa lihat untuk asset manager itu net position di 42,9, sebelumnya di 44,1, berarti ada pengurangan kurang lebih 11 ya 11 apa 11 ya kurang lebih, maksudnya 1,1 ya, berkurang dari 1,1, cuman posisinya masih di angka bullish dan leverage fund itu dari 2,3 meningkat menjadi 2,8, artinya ada perubahan posisi di leverage fund. Nah, kemudian kita coba lihat bagian CAT, bandingkan data COT yang mereka punya. Nah, di sini data COT untuk CAT itu dari minus 20 naik jadi minus 11, adanya mulai pergeseran dari posisi sell yang terlalu kuat menjadi sell yang agak sedikit kuat. Bisa dibilang posisi sellnya mulai berkurang ya. Namun dengan leverage fund itu minus 8 menjadi minus 18, berarti leverage fund menambah posisi sellnya. Sedangkan asset manager mengurangi posisi sellnya karena outlook dari asset manager cenderung lebih panjang daripada leverage fund. Oke, sekarang kita lihat bagaimana proyeksi dari retail position ya. Karena setelah kita melihat data COT, kita melihat posisi retail traders. Oke, posisi retail traders untuk dolar itu mereka short dolar ya. Seperti biasa, mereka yang kebanyakan short dolar pasti mengalami kerugian, di mana sekarang dolar sangat menguat. Oke, jadi dolar kalau di short oleh retail traders, maka kita buka posisi yang berlawanan ya. Kalau retail traders adalah net short, maka kita net long. Nah, ini juga dilakukan oleh para asset manager. Di sini sangat terlihat jelas bahwa retail melakukan short, melainkan asset manager melakukan long, ya, longnya besar.
ini sangat melawan posisi retail traders. Ini sebagai konfirmasi bahwa posisi asset manager itu dalam profit. Kita lihat bagian CAT. Nah, untuk CAT ini mungkin nggak terlalu besar, tapi ini masih jadi konfirmasi bahwa retail traders itu masih dalam posisi short USD CAT. Ya, USD CAT mereka masih short, 51% itu short, berarti 48%-nya adalah yang mau kita ambil. Ya, bersama dengan posisi CAT yang tadi walaupun oke, kalau misalkan USD CAT itu short dan CAT manager juga baru aja mau long. Is it correct? No, I think ini kayaknya data kebalik deh. Karena dari data COT yang kita lihat kan mereka minus 18 ya kan. Minus 18 minus 18. Iya, harusnya shortnya lebih gede. Karena short 27, long cuma 15. Berarti kayaknya ini yang input datanya kebalik. Berarti harusnya kita melihat bahwa short di angka 52 dan long di angka 47. Oke. Berarti institusi masih heavily bearish on CAT ya, dan leverage fund itu masih cukup long pada CAT. Kita bisa lihat. Oh no, berarti kebalik juga. I'm sorry. Apology. Itu leverage fund itu ada di posisi short untuk di untuk leverage fund di CAT ya. We apology untuk data yang sedikit kurang terkoneksi di sini. Kita akan perbaiki kembali. Nah, berarti mereka punya posisi short yang lebih gede, berarti expect untuk posisi mereka lebih besar daripada ini yang aslinya. Oke, so retail traders short USD CAT, sedangkan institusi semuanya short USD CAT juga, mereka hanya long USD. Berarti kita bisa konfirmasi bahwa posisi retail tadi saat ini sangat-sangat mengalami kerugian ya, sejalan dengan apa yang mau kita lihat. Oke, kalau dari research mengatakan bahwa ada potensi penguatan CAT, namun dari data retail traders itu justru berlawanan ya. Retail itu short, mereka short USD CAT, sedangkan research kita mengatakan untuk long CAT, berarti posisi long CAT kita tidak bisa langsung diambil saat itu juga, karena masih ada posisi retail yang sedang short. Kita ingin melihat posisi ini mulai terbalik ya. Kita ingin data ini terbalik. Nah, saat ini baru kita masuk ke bagian chart ya, di market structures dan key level. Kita masuk ke bagian market structures dan key level. Nah, di sini kita akan coba lihat potensi di mana kita bisa long CAT di sini. Oke. Yang pertama, kalian harus menggunakan basic support resistance ya, tapi bukan artinya kalian bisa mark semua zone, tapi kita sangat menyarankan untuk menggunakan yang namanya psychological key level. Oke. Nah, key level yang kita gunakan di sini adalah per 50 pip. Oke, tergantung memang kadang ada pair. Kalau kalian swing tipikalnya seperti di sini, kita rekomendasikan untuk per 50 pip. Kalau misalnya kalian intraday, nanti akan dijelaskan di video yang khusus intraday. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada 3 tip, 3 poin yang menyentuh di level yang sama. 2 di atas dan 1 di sini. Nah, berarti kita bisa expect at least adanya resisten di atas sini dan di sini. Oke, berarti kita bisa expect ada resisten di sini. Nah, kita ambil dari sini aja. Nggak, di sini aja deh. 50 pip paling atas. Oke, basic itu resisten yang kita punya, dan di sini juga ada 2 resisten yang kita punya di sini. Nah, kita tinggal melihat bagaimana market akan berjalan sejauh apa ya. Itu dengan cara memproyeksikan paling enggak retail traders. Kalau mereka melihat adanya resisten di sini gitu kan. Mereka punya resisten di sini. Pertama satu resisten di sini dan kedua resisten di sini. Mengingat posisi mereka cukup jauh dari sini ya. Posisi mereka cukup jauh dari sini. At least kita bisa expect untuk posisi retail itu mulai berubah. Jadi mereka yang awalnya net short ya, net short menjadi net long. Nah, di antara 2 level ini ya, di 1365 1 atau 1385 ya, 2. Oke. Nah, di sini kita bisa tambahkan untuk bond spread. Bond spread ini adalah jarak selisih antara obligasi Amerika dan obligasi Kanada. Di bond spread ini kita bisa lihat bahwa di sini terjadi seperti divergence begitu ya.
ada terjadi divergence di sini. Kita zoom in ke time frame lebih kecil. Nah, di sini terjadi divergence. Oke. Nah, setelah itu bisa terlihat bahwa market langsung bergerak bearish. Namun, however, di sini nggak lama setelah itu kita punya posisi pergerakan USD yang bullish, namun tidak didukung dengan bond yield spread, ya. Nah, tidak didukung dengan spreadnya obligasi. Itu artinya pergerakan yang ini mungkin saja akan terkoreksi dengan cepat. Pergerakan ini akan terkoreksi dengan cepat. Nah, kalau misalkan benar pada saat kita nanti di level ini 1365 di sini nanti market bergerak ke atas, namun tidak dengan bond yield, justru bond yield malah melakukan sebaliknya, ya. Itu berarti bisa jadi konfirmasi bagi kita untuk melihat adanya potensi divergence lagi. Nah, jika ini benar terjadi, maka level 1365 sampai 137 itu bisa kita gunakan untuk short. Oke. Kita bisa gunakan itu sebagai short. Nah, only if that things happen. Oke, ini dengan stop loss sedikit di atas zona dan targetkan untuk 134 paling dekat mungkin ya. Expect paling dekat sini. Nah, kita bisa gunakan level ini sebagai posisi short. Kalau catatannya tadi bond yield mulai jatuh. Namun tentu jangan lupa posisi retail ya. Kalau posisi retail masih ternyata sampai sini posisi retail masih fokus net long, net short. Ya, posisi retail masih net short sampai sini berarti mungkin kurang legit ya. Jadi antara dua level ini kita ingin melihat posisi retail traders berubah menjadi net long. Oke, berarti expect syarat pertama bond yield spread divergence. Dan yang kedua adalah retail traders net long. Nah, itu syarat yang mau kita lihat agar bisa menjadikan konfirmasi bahwa udah saatnya untuk melakukan short di USD CAD. Oke, nah ini yang mau kita lihat. Jadi yang pertama kita ulang lagi ya. Kita harus pastikan where is it? Oke, harus pastikan bahwa market itu bergerak ke atas namun tidak dengan bond yieldnya divergence. Oke, ini yang pertama. Atau yang kedua, market continues its movement ya. Market continues its movement lanjut ke level selanjutnya di sini. Oke. Kita ganti warna biar nggak bingung. Nah, berarti artinya yield boleh support ya, yield boleh support tapi tidak lama setelah itu yield lanjut ke divergence-nya di sini. Nah, ini baru kita bisa konfirmasikan ya. Retail traders mulai berubah menjadi net short, terus yield spread-nya udah mulai divergence, itu bisa kita pastikan aman untuk membuka posisi short pada USD CAD. Oke. Nah, kalau dari sini berarti lebih cantik posisinya, lebih besar RR-nya, nggak ada masalah. Oke. Nah, ini bisa kita lihat kalau ini berjalan sesuai dengan plan, berarti kurang lebih expect 10 hari, 20 hari untuk posisi ini agar bisa terwujud. Kalian bisa buka posisi yang mungkin 1% ya, agar time value of money kalian sepadan dengan posisi yang kalian punya. Oke. Itu semua yang bisa kita tunjukkan untuk menggunakan terminal. Bagaimana cara menggunakan terminal untuk swing trading ya. Di video selanjutnya kita akan buat video gimana cara menggunakan terminal untuk day trading. Oke. Nah, di recap lagi ya. Pastikan levelnya udah aman, pastikan levelnya sesuai dengan key level kalian ya. Bisa dimatikan aja untuk untuk key levelnya di sini. Pastikan ini semuanya yang pertama tadi itu retail traders dan yang kedua adalah bond spread. Jadi kita hanya akan entry kalau bond spreadnya udah divergence dan posisi retail traders sudah mulai menjadi net long. Oke. Karena untuk
CAT, asset manager, mereka pasti bakal ngikut aja posisinya ya. Asset manager dari COT pasti bakal ngikut, jadi nggak usah terlalu khawatir dengan posisi mereka. Lebih fokus ke posisi retailnya aja. Nah, tentunya ini posisi yang masih cukup jauh ya kalau kita mau nyentuh ke level atas. Tapi ya udah, ini yang tergambar pada saat ini. Penguatan USD mungkin akan lebih dominan daripada penguatan CAT. Namun menjelang pertemuan tanggal 25 kita bisa yakin bahwa market mulai pricingin untuk rate hike-nya BOC. So if you have any questions, jangan segan-segan untuk tanyakan kita di grup Telegram. Okay?